Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih FBH, FBY, fans berat Honda, fans berat Yamaha? Yuk ngumpul sini yuk. Di sini ada Yamaha NMAX ABS connected. Di sini ada Honda PCX 160 ABS. Tampilannya kalau menurut saya ini gagah, sporty, macho. Kalau yang ini mewah, elegan. Kalian pilih yang mana nih kira-kira ya? Oke, kita lihat dulu. Ini banyak fiturnya ya. Honda PCX ada HSTC, terus di NMAX juga ada TCS. Ini HSTC fungsinya untuk mengontrol torsi. TCS juga sama, untuk mengontrol torsi, jadi biar nggak gampang slip gitu ya. Tampilan speedometernya dari PCX 160 mewah banget dah, elegan. Nih apalagi kalau kita nyalain hazard, wih udah kayak motor mahal gitu loh. Sambil kita dengerin ya, kita nyalain. Oh iya, ada kelupaan. Honda PCX itu nggak bisa kalau misalkan kita rem kanan, rem depan terus kita nyalain, nggak bisa. Bisanya harus pakai rem kiri. Nih ya, jadi kagok saya nih. Waduh, coba. Ini dia. Jadi saya kasih tahu ya, yang punya Honda PCX 160 buat nyalain itu ini starter sama ini rem belakang. Suara dari Honda PCX 160 halus ya, khasnya ini ya, khasnya Honda halus memang kayak gini. Suara mesinnya halus. Mantap nih motor nih. Yang unik ini nih, lihat. Dikasih bungkusnya si kunci remote-nya tuh. Ini kunci Honda PCX. Kalau NMAX biasa kayak gini, sama kayak si Fazio, kayak Aerox tipe S, sama X-Max. Ini kira-kira seperti ini ya suaranya ya. Ini tampilan dari belakang ini. Wih, keren ya yang ini ya. Mirip-mirip Honda Forza. Ini belum dinyalain, nanti setelah ini kita nyalain. Nah ini Yamaha NMAX, kita nyalain, kita dengerin ya. Kalau tadi di Honda PCX itu nggak bisa pakai rem depan, sekarang kita coba di Yamaha NMAX. Rem depan terus starter, nyala dong. Ini sebenarnya kepraktisan juga ya. Jadi ini bisa pakai rem belakang sama starter, dan rem depan sama starter juga bisa. Jadi tinggal pilih mau rem yang mana. Tapi kalau yang Honda PCX itu wajib pakai yang sebelah kiri yang ini ya. Ini biasanya kalau waktu dari dulu sebenarnya, waktu itu pernah teman saya pinjem Honda PCX saya yang 150. Dia mau nyalain, loh kok ini nggak nyala karena dia mencetnya yang ini, yang rem depan ini. Nah ini sering kejeblos biasanya, nggak tahu. Nah kalau Yamaha, yang Yamaha NMAX ini, rem belakang atau rem depan juga sama-sama bisa buat ngehidupin. Nah ini kira-kira suaranya. Khasnya Yamaha kayak gini ya, si suara apa namanya, si suara mesinnya kayak gini nih, kayak padat kompresinya tuh. Apalagi suara knalpotnya kayak gini nih, mirip-mirip sama si Fazio juga. Mirip-mirip Fazio juga tuh suara knalpotnya. Oke. Untuk fitur kita lihat nih. Di Yamaha NMAX yang ABS sudah lengkap ya, udah keyless juga ini. Terus enak nih. Ada buat ngecas ya, ngecas, tapi kita harus beli soketnya lagi, yang colokannya lagi tuh. Kalau yang ini dia udah ada. Cuman kelemahan dari ini ya, ini kan USB nih. Dia colokan ininya
Kalau kayak saya yang atau misalkan kita yang udah pakai Type C, itu gimana gitu solusinya? Berarti paling kita beli kabel lagi yang USB gitu ya. Di depan kalau Yamaha NMAX tuh di sini ada tempat buat minuman. Sini juga ada tempat buat nyimpen apa namanya si HP ataupun apalah bisa. Kalau yang ini cuman sebelah sini doang ya kalau Honda PCX ya. Udah sama-sama keyless. Nah sekarang kita lihat di ininya, bagasinya. Bagasi seperti ini yang NMAX, dan ini bisa berdiri juga ya tanpa dipegangin. Ini bagasi Yamaha NMAX, dan yang ini bagasi Honda PCX. Luar biasa, luas banget ini. Kemarin bawa tenda 2 yang Borneo 4 ya, Borneo 4. Itu tenda Borneo 4 2 di sini bisa masuk. Luar biasa nih. Kalau yang ini nggak tahu, kayaknya nggak nyampe. Nah seperti itu. Ini si joknya udah sama-sama dia bisa berdiri sendiri. Jadi nggak usah kita pegangin. Keren nih. Pokoknya ini pilihan motor yang memang sulit pilihannya. Tapi semua balik lagi ke masing-masing ya. Semua ke selera masing-masing balik lagi. Saya menyarankan kalau misalkan untuk dalam kota terus harian, menurut saya ini lebih cocok. Honda PCX lebih cocok. Tapi kalau misalkan kita suka jalan jauh gitu ya, terus agak agresif kita bawanya, suka cornering gitu, terus pengen terlihat sporty, Yamaha NMAX jawabannya. Dulu saya juga fansnya Honda gitu ya. Cuman sekarang dominan motor saya Yamaha. Kenapa? Karena saya pribadi sudah merasakan nikmatnya pakai Yamaha itu seperti apa. Semua balik lagi ke selera masing-masing ya. Sekali lagi balik lagi ke selera masing-masing. Yang sering dibanggakan oleh fans berat Honda, yang sering dibanggakan oleh fans berat Honda adalah konsumsi bahan bakarnya. Anehnya ketika saya kemarin ya touring bareng, di sini average 38,5 kelihatan ya, 38,5 km per liter ya. Terus jarak yang ditempuh 106,0 km. Bareng sama Yamaha NMAX nih kemarin. Si PCX ini bareng. Dan kita lihat ternyata di Yamaha NMAX itu lebih hemat, 39,3 km per liter. Tripnya 96,2 km. Kok bisa irit yang ini gitu ya? Kok bisa irit Yamaha, padahal biasanya masalah irit-iritan Honda nomor 1 biasanya. Cuman untuk sekarang, wah ternyata saya nggak salah pilih juga dong. Saya pakai Yamaha NMAX, tenaganya dapat, powernya dapat, iritnya juga dapat, handlingnya dapat. Handling bukan berarti lebih lincah dari ini ya. Cuman saya penikmat cornering aja gitu, penikmat ketika di tikungan tuh enak kalau pakai yang ini. Kalau yang pakai ini, kalau pakai PCX enak, cuman ya gitu biasa, gimana aja kayak motor kecil gitu kan di tikungan ya kayak gitu. Kalau ini beda. Rasanya tuh kalau lebaynya saya tuh ini mirip-mirip feel moge gitu, feel motor gede. Kalau ini feelnya mirip motor biasa, motor kecil. Kalau untuk masalah harga, Yamaha NMAX ABS itu lebih mahal dibandingkan Honda PCX ABS ya. Kemarin tuh kisaran lebih mahal 300 ribuan atau berapa ya. Pokoknya lebih mahal yang ini, yang Yamaha NMAX. Yang saya suka dari Yamaha NMAX, kenapa saya pilih yang ini? Karena ABS-nya depan sama belakang juga ABS. Tapi kalau PCX itu ABS-nya depan doang, yang belakangnya dia biasa. Dua-duanya juga keren. Fiturnya yang tidak dimiliki sama PCX ya dari Yamaha NMAX, ini udah bisa connect ke HP, yang ini belum bisa. Yang setuju boleh komentar, yang nggak setuju juga boleh komentar. Thank you. Semoga bisa membantu menjawab kebingungan kalian yang mau milih antara PCX sama New NMAX.
Jangan lupa di-share, di-komen lah ya, sama di-like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.